Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Khafifah Nusra, mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam. Dengan NIM 25040108. Dalam video ini saya akan menjawab soal UAS Ilmu Dakwah yang berkaitan dengan penerapan atau analisis konsep dakwah. Yang pertama, dalam merancang kegiatan dakwah di lingkungan kampus, konsep unsur-unsur dakwah harus diterapkan secara terpadu. Yang pertama, dai. Dai adalah mahasiswa atau dosen yang memiliki pemahaman agama dan kemampuan komunikasi yang baik. Yang kedua adalah mad'u. Mad'u adalah mahasiswa kampus yang memiliki latar belakang dan tingkat pemahaman agama yang berbeda-beda. Yang ketiga, materi dakwah disesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa seperti akhlak, etika pergaulan, dan pentingnya nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Keempat, metode dakwah yang digunakan adalah diskusi, kajian ringan, dan tanya jawab agar lebih interaktif. Yang kelima, media dakwah memanfaatkan media sosial seperti poster digital dan video pendek agar pesan mudah diterima. Dan yang terakhir, tujuan dakwah adalah menumbuhkan kesadaran beragama, membentuk akhlak yang baik, serta meningkatkan keimanan di lingkungan kampus. Dan yang kedua, sebagai seorang dai pemula, metode dakwah bil hikmah diterapkan dengan cara yang bijak dan penuh kesabaran. Langkah pertama, saya berusaha memahami kondisi mad'u, termasuk latar belakang dan alasan mereka bersikap apatis terhadap agama. Langkah kedua, saya membangun pendekatan personal, seperti mengajak berbincang santai tanpa menghakimi atau memaksa. Langkah ketiga, saya menyampaikan pesan agama dengan bahasa yang lembut dan sederhana, serta dikaitkan dengan masalah kehidupan sehari-hari. Langkah keempat, saya memberi teladan melalui sikap dan perilaku, karena contoh nyata lebih mudah diterima daripada nasihat langsung. Terakhir, saya bersabar dan konsisten karena dakwah bil hikmah membutuhkan waktu agar pesan agama dapat diterima dengan baik. Yang ketiga, pendekatan dakwah bil hal dapat diterapkan untuk mengatasi masalah kemiskinan di lingkungan masyarakat. Bentuk kegiatannya adalah dengan mengadakan program bakti sosial seperti penggalangan dana, pembagian sembako, dan pendampingan usaha kecil bagi warga kurang mampu. Melalui kegiatan ini, dakwah tidak hanya disampaikan lewat lisan, tetapi melalui tindakan nyata yang bermanfaat langsung bagi masyarakat. Nilai dakwah yang terkandung di dalamnya adalah kepedulian sosial, tolong-menolong, keikhlasan, dan solidaritas antar sesama. Dengan dakwah bil hal, masyarakat dapat merasakan langsung nilai-nilai Islam sebagai agama yang membawa rahmat dan solusi bagi masyarakat dan bagi kehidupan. Yang keempat, berdasarkan konsep tujuan dakwah tidak hanya bertujuan mengubah perilaku lahiriah, tetapi juga membentuk kesadaran iman dan akhlak masyarakat. Pengaplikasiannya dilakukan dengan menyampaikan materi dakwah yang menekankan pemahaman, bukan sekedar aturan. Selain itu, dakwah dikaitkan dengan nilai keimanan seperti keikhlasan, tanggung jawab, dan kesadaran bahwa setiap perbuatan diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dakwah juga harus dilakukan secara berkelanjutan dan konsisten,
agar nilai-nilai Islam tertanam dalam hati masyarakat. Dengan cara ini, perubahan yang terjadi bukan karena paksaan, tetapi lahir dari kesadaran iman dan bentuk akhlak yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, dalam menyusun pesan dakwah, teori analisis mad'u harus diterapkan agar dakwah tepat sasaran. Langkah pertama adalah menganalisis karakter mad'u seperti usia, latar belakang, pendidikan, budaya, dan tingkat pemahaman agama. Langkah kedua, memahami kebutuhan dan permasalahan mad'u sehingga pesan dakwah relevan dengan kondisi mereka. Berdasarkan analisis tersebut, dai dapat menyesuaikan bahasa, isi, dan cara penyampaian pesan dakwah. Dengan menerapkan analisis mad'u, pesan dakwah menjadi lebih efektif, mudah diterima, dan mampu memberikan pengaruh yang mendalam bagi mad'u. Yang keenam, dakwah sebagai aktivitas keagamaan adalah kegiatan menyampaikan ajaran Islam secara langsung kepada masyarakat, seperti ceramah, pengajian, dan pembinaan umat. Fokusnya pada praktik dan pengamalan nilai-nilai Islam. Sementara itu, dakwah sebagai disiplin ilmu mempelajari dakwah secara sistematis dan ilmiah, meliputi teori, metode, media, serta pendekatan dakwah yang efektif. Fokusnya pada kajian akademik dan pengembangan konsep. Implikasinya bagi perguruan tinggi Islam adalah dakwah tidak hanya dipraktikkan, tetapi juga diteliti, dianalisis, dan dikembangkan secara ilmiah. Hal ini mendorong lahirnya dai yang tidak hanya mampu berdakwah, tetapi juga kritis, inovatif, dan profesional dalam menghadapi tantangan dakwah modern. Yang ketujuh, hubungan antara ilmu dakwah dan ketakwaan dai sangat erat dan saling melengkapi. Ilmu dakwah memberikan pengetahuan, metode, dan strategi dalam menyampaikan pesan Islam. Namun, ketakwaan berperan sebagai pondasi spiritual yang menjaga keikhlasan dan integritas seorang dai. Penguasaan teori dakwah saja tidak cukup, karena tanpa ketakwaan, dakwah berisiko menjadi formalitas, kehilangan ruh, bahkan tidak memberi teladan. Dai yang bertakwa akan menyampaikan dakwah dengan kejujuran, akhlak yang baik, dan tanggung jawab moral, sehingga pesan dakwah lebih mudah diterima oleh mad'u. Dengan demikian, keberhasilan dakwah membutuhkan keseimbangan antara penguasaan ilmu dan pembinaan spiritual. Yang kedelapan, fenomena dakwah di media sosial saat ini sering lebih menekankan popularitas dai dibandingkan kualitas pesan dakwah. Dalam perspektif ilmu dakwah, hal ini menunjukkan pergeseran fokus dari substansi dakwah ke aspek hiburan dan pencitraan. Popularitas memang dapat memperluas jangkauan dakwah, namun jika tidak diimbangi dengan kualitas materi dan ketepatan metode, pesan dakwah berisiko menjadi dangkal dan kurang mendidik. Dampaknya terhadap umat adalah munculnya pemahaman agama yang instan, mudah terpengaruh opini, dan kurang kritis dalam menyikapi ajaran Islam. Oleh karena itu, ilmu dakwah menekankan pentingnya keseimbangan antara media, metode, dan substansi agar dakwah tetap membawa nilai edukatif dan membentuk kesadaran iman umat. Yang kesembilan, metode dakwah bil lisan adalah penyampaian pesan melalui ceramah, pengajian, atau diskusi. Kelebihannya, dakwah bil lisan cepat menyampaikan ide dan teori, mudah dijelaskan, serta memungkinkan interaksi langsung dengan mad'u. Kelemahannya, jika hanya lisan, pesan dakwah mudah terlupakan dan sulit diterapkan tanpa contoh nyata.
Metode dakwah bilhal adalah dakwah melalui tindakan nyata, seperti membantu masyarakat, teladan akhlak, atau kegiatan sosial. Kelebihannya, mad'u lebih mudah meniru dan menginternalisasi nilai. Karena melihat contoh nyata, kelemahannya bilhal memerlukan waktu lebih lama dan kadang sulit menjangkau banyak orang sekaligus. Kombinasi kedua metode ini sangat efektif untuk membentuk masyarakat beriman dan berakhlak mulia. Karena teori yang disampaikan bilisan diperkuat dengan teladan bilhal. Yang ke-10, ilmu dakwah berperan penting dalam menjaga moderasi beragama di masyarakat multikultural. Dengan pemahaman teori, metode, dan strategi dakwah, dai dapat menyampaikan ajaran Islam secara toleran, bijak, dan kontekstual. Dalam menghadapi tantangan radikalisme, ilmu dakwah membantu umat memahami agama secara seimbang, membedakan antara nilai anti-Islam dan pemahaman ekstrim yang menyimpang. Selain itu, dakwah berbasis ilmu mendorong dialog antar umat beragama, menghargai perbedaan, dan membangun kerukunan sosial. Dengan demikian, ilmu dakwah tidak hanya menyampaikan pesan agama, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk mencegah intoleransi dan radikalisme, sekaligus membentuk masyarakat yang moderat, cerdas, dan berakhlak mulia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.